Baik lagi sama gue di konten Two Stroke. Ini gue mau berangkat kerja. Gue masih ada di daerah-daerah sekitar UPSD lah. Ini motor gue sekarang warnanya udah makin berubah. Gue udah pakai kaliper Brembo 2 piston yang ini. Kaliper Brembo 2 piston, terus sama Nissin. Tampilannya lebih ke RR old sih, cuman emang gue gayanya lebih simple. Terus pakai radiator Bipro. Ya so far sih oke lah untuk tampilan motor yang ya so-so lah buat motor kayak gini. Yuk kita coba jalan. Semua instrumen naik. Gue juga pakai tabung ini ya, variasi lah Brembo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngobrol-ngobrol sambil berangkat kerja ya guys. Ini gue lagi kerja biasa, mau ke kantor. Jadi kayak ya kita vlog-vlog santai lah. Mungkin lebih ngebahas kenapa gue coba buat restorasi motor Ninja RR New ya 2014. Ini basicnya 2014. Terus warna aslinya itu kan awal merah hitam, gue ubah ke merah full dan gue full restorasi dari istilahnya mesin, rangka, itu gue full restorasi semua karena gue berpikir perlu ya restorasi ya, dibandingkan kayak gue naik motor lama cuman keadaannya lama banget gitu, nggak yang bener-bener perubahan gitu kan. Kalau misalnya ada perubahan lebih ini ya, lebih enak gitu, di fresh gitu loh motornya, jadinya keadaannya bagus, semuanya mendukung gitu. Terus juga nih motor gue ganti kemarin blok mesin, ya istilahnya hampir 3 jutaan lah gitu. Terus itu baru bloknya doang, belum sama headnya. Total udah 4 jutaan gitu. Ya banyak sih perubahan yang harus dibenerin gitu. Cuman oke gitu, dengan hasil yang ada ini motor udah bagus lagi gitu, nggak ada yang bermasalah lagi gitu. Jadi so far sih nyaman ya gitu, naik motor ini tuh nggak ada yang kayak gimana gitu. Paling kendala karbu gitu. Selebihnya sih wah oke banget nih naik motor ini. Kalau dipakai buat kayak ini, gue ngantor nih, kerja nih harian tuh. Cuman kayak fine gitu loh naik motor ini. Diajak ngebut bisa, diajak nyantai seperti yang gue bilang sebelumnya. Ini oke gitu motor. Karena emang 2 tak tenaganya sih yang dicari kan, dibandingkan sama 4 tak ya. Kalau 4 tak kan lebih kayak slow, lebih kayak nyantai. Tapi kalau 2 tak kan lebih enak aja gitu, powerful gitu. Kalau buat dicari buat jalan-jalan yang ini masih oke gitu. Terus juga buat kayak jengat-jengat tuh oke banget gitu. Buat kayak santai-santai, buat kayak slow-slow, di motor oke gitu buat ngejengatnya. Gue emang suka banget gitu naik motor ini. Cuman so far dengan pergantian yang banyak, ya perlu gitu. Karena
ya kalau lu nggak restorasi pasti ada aja namanya motor lama kan. Kita nggak tahu pemegangnya dulu kayak gimana gitu, kita nggak tahu yang dulu tuh bener apa nggak megangnya, ngerawat oli sampingnya, ngerawat apa namanya si mesinnya itu dia penting apa enggak kan kita nggak tahu. Dia ganti air radiator sering apa enggak gitu kan. Kalau ini kan kita tahu gitu, kita sering ganti air radiator, kita sering ganti apa namanya yang diperluin gitu. Kalau misalnya yang nggak perlu kan ya yang penting-penting aja gitu yang perlu diganti. Terus terkait oli samping ya sama bensin, gue pakai bensin tuh Shell super ya pastinya gitu. Karena kalau gua ganti pakai Pertamax ya lihat-lihat dulu deh, gua nggak berani, namanya ini baru kan, mesin baru. Kalau gua ganti pakai Pertamax tuh kayak ngerasa nggak deh gitu. Terus oli samping Ipon pasti tuh, karena kalau misalnya gue sempet pakai Motul cuman kayak kurang, makanya gue paling Ipon. Kalau enggak yang itu loh Liquimoli itu ya apa ya, gue lupa namanya, ntar gue kasih deh gambarnya kayak gitu. Nah paling gue selain ngerawat nih motor ya banyak sih PR gue gitu, nggak hanya nih motor gitu. Gue punya yang satu ini di gambar ini. Nah ini tuh salah satu hobi gue, jadi nggak hanya main 2 tak ya gitu, karena perlu main yang lain juga gitu. Karena bosen aja gitu kalau lu hobi cuma satu gitu, nggak banyak gitu sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini motor itu tuh gua pernah bawa sampai RPM tinggi, cuman nggak pernah nge-gym. Ini motor masih oke. Pas gue beli dari si yang apa namanya si yang punyanya dulu, dia tuh kayak oh ya oke, ini mesinnya oke, jadi nggak ada problem. Paling waktu itu yang pertama kali awalnya tuh kayak kok gue ngerasa agak berat nih motor. Terus pas dilihat, oh ternyata dia tuh kepanasan radiatornya. Jadi si radiator sebelah sini itu muncrat gitu loh, keluar apa kayak air radiatornya, dan panas kena tangan gue, gila. Ya itu sih waktu dulu PR-nya itu, karena problemnya itu waktu pas itu tuh kayak dia tuh harus dibenerin dulu kayak gitu sih. Biasanya gitu yang harus dibenerin. Cuman so far selebihnya sih oke sih gitu. Paling bermasalah di radiator. Gue waktu itu benerin radiator sebelum gue ganti kayak yang merek Bipro ini ya. Terus habis itu setelah gue servis gimana ya? Ya kurang puas sih kalau pakai radiator ori sebenarnya. Cuman lebih bagus kalau gue saranin semua tuh barang harus original dibandingkan lu pakai aftermarket sebenarnya. Cuman ya kalau misalnya masih oke pakai aftermarket dan lu seneng gitu ya nggak apa-apa, itu hak lu gitu, nggak problem juga sih sebenarnya gitu. Bukan salah lu juga kalau lu nggak pakai barang-barang yang aftermarket, tapi lu nggak iniin ya oke aja gitu. Nih kalau lu bawa tadi kan masih oke dia tarikannya itu. Terus
Terus barang-barang yang wajib ya kalau di motor kayak gini, motor lama, busi, oli samping anjir yang harus lu bawa gitu. Tapi kalau oli samping lu kegedean, lu taruh botol lah, lu campur. Motor kayak gini tuh perlu dicampur olinya, karena kalau misalnya lu nggak campur olinya, nggak ini dia motornya nggak bagus gitu. Jatuhnya kayak lu ntar bakal nge-gym atau apa kayak gitu sih. Itu yang ditakutin kan, dibandingin motor jadul tuh. Kalau misalnya lu perawatannya kurang, lu nggak akan ini gitu. Bahaya juga gitu kalau motor jadul lu iniin, karena dia perlu perawatan. Ya perlu perawatan lumayan lah. Motor kayak gini tuh nggak bisa yang kayak, oh iya lu ganti gitu oli mesinnya pun gitu. Oli mesinnya lu ganti misalkan di mungkin ya 4 bulan sekali atau 5 bulan. Enggak, gue nggak bisa sih. Gue biasanya ganti oli mesinnya 2 bulan itu udah paling parah. Sebulan udah paling, ya udahlah segitulah sebulan gitu. Karena oli mesin ya juga butuh boy buat dibenerin. Karena kalau di refresh gitu loh oli mesin. Karena kalau misalnya lu cuman ngandelin oli samping dan lu nggak ngerawat tuh mesin bawahnya, kan bawahnya tuh ada sirkulasi kan gitu. Nih kayak gini, bawahnya kan ada sirkulasi nih. Lu neken kopling, berarti kan di mesin bawah sini itu kan berarti kan dia bakal berputar gitu. Nah cuman kalau misalkan lu nggak ngerawat tuh oli mesin, ntar lu bakal ini nanti bakal apa namanya, rotasi pemutarannya lah yang bisa cepet aus si besinya itu. Yang problem kan di situ. Makanya kenapa oli mesin itu kenapa perlu banget sering di kayak refresh lah, di renew gitu. Harus perlu digituin sih. Kalau enggak ya ntar lu rusak anjir. Kalau cuman gantinya sebulan 2 bulan lebih gitu. Gitu sih dari gua. Oke. Mungkin sampai situ dulu vlog kali ini. See you next time in another video. For keep to stroke.